Haleluya, salam sehat, salam mujizat, salam sejahtera bagi kita sekalian. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara sekalian, teks ini menginspirasi kita semua untuk membangun program di New Normal Life di komunitas El Shaddai Big Family. Kita harus dimuridkan dengan tulisan-tulisan kitab suci. Karena dikatakan bahwa segala tulisan adalah ilham Allah. Dalam teks aslinya dikatakan passa graphe theopneustos, yang berarti segala tulisan adalah nafas Allah. Sebagai murid yang memiliki energi, tenaga yang luar biasa dalam spiritual kita, tentu saja kita membutuhkan nafas ilahi. Dan mari kita dimuridkan dengan tulisan-tulisan Tuhan di dalam kitab suci. Untuk apa? Untuk mengajar. Itu sebabnya ada program di El Shaddai Big Family yang namanya PAEL, Pelajaran Alkitab El Shaddai. Jadi kita akan diajar banyak hal dengan pengajaran-pengajaran firman. Jangan lupa kita juga harus melibatkan diri sebagai murid untuk hadir di program Pelajaran Alkitab El Shaddai. Namun dalam mengaplikasikan program di masa yang akan datang ini, kita banyak menggunakan multimedia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa nanti membuka channel-channel YouTube yang diarahkan untuk kita belajar secara bertahap sehingga kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan, di mana kita memiliki program beribadah. Kita juga memuji, memuliakan Tuhan, dan kita mengagungkan namanya, tetapi juga kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagai murid Kristus yang baik, kita harus menjadi objek dalam hal ini. Mengapa demikian? Karena ketika kita mendengar firman, kitalah yang mendapatkan berkat yang banyak, bukan untuk si A, si B, di samping kiri kanan kita, tetapi firman itu untuk saya, untuk memperbaiki kesalahan, menyatakan kesalahan. Nah, ini adalah program yang baik, dan selama masa-masa di mana kita beribadah untuk mengikuti protokol kesehatan, maka semua kegiatan ibadah kita itu dilaksanakan di gereja. Karena gereja adalah tempat yang memenuhi syarat untuk protokol kesehatan. Marilah kita terus hadir di gereja, beribadah kepada Tuhan, karena di situ Tuhan selalu menyatakan kesalahan dan kita mau berubah dan bertobat. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Kita juga harus punya program pemuridan, di mana di dalam komunitas kecil, komsel, kita juga ada dalam 2, 3, 4, 5 orang, baik di komsel keluarga,
di komsel wanita, di komsel pemuda, dan komsel pria. Ini sangat penting, kita saling mendiskusikan firman Tuhan. Kita sharing life, berbagi kehidupan, pengalaman-pengalaman kita, supaya kita saling memperbaiki satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita terus masuk ke dalam pelatihan Tuhan. Ya, kita akan dimuridkan dengan program-program yang spektakuler, luar biasa di masa yang akan datang. Dengan melibatkan multimedia. Kita ikut di dalam pelatihan, menjadi trainer, kita dilatih dulu dan kemudian kita akan melatih orang-orang untuk memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah program yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang. Dan kita mau melibatkan diri di dalam semuanya ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Mari kita terus bergerak dan semua program-program ini dalam 6 bulan ke depan, yaitu semester 2 tahun 2020, kita akan banyak membahas tentang gereja misioner dalam konteks kitab Kisah Para Rasul dan juga kitab Wahyu. Kita akan belajar di dalamnya dan juga dihubungkan dengan tema kita di tahun 2020 ini, yaitu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah, dan bermultiplikasi. Jadilah murid yang baik. Tuhan Yesus memberkati.